Oke, baik teman-teman. Masih kurang satu orang. Kira-kira kenapa? Biasanya Risa sinyalnya susah, Bu. Sinyalnya susah. Rumahnya di mana, Mbak? Kurang tahu loh, Bu. Oh, kurang tahu. Oke. Kalau begitu kita lanjutkan saja. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Muhammad Putra Yuda. Apakah sudah Hadir, hadir? Bu. Ya. Hadir, Bu. Nurul Anissa. Hadir, Bu. Oke. Maulida dan Nifatus. Hadir. Oke. Nuri Fajriani. Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Risna Berti. Hadir, Bu. Oke. Zarah Hairunisa. Hadir, Bu. Rizky Ananda. Hadir, Bu. Oke. Salma Azizah. Hadir, Bu. Oke. Sultani Ramadan. Hadir, Bu. Oke. Firman Nurul Hidayat. Hadir, Bu. Oktarina Puspita Dewi. Hadir, Bu. Kemudian Anissa Nurul Azhar. Hadir, Bu. Oke. Risa Dea Nurvita. Risa. Tadi kayaknya udah masuk. Mana Mbak Risa? Oke. Indika Ade Pramesti. Hadir, Bu. Oni Pradini. Hadir, Bu. Stanley Reynaldo Gracius. Stanley. Oke. Sukma Umairah Kamelia. Hadir, Bu. Nur Arifin. Hadir, Bu. Bintang Cahyo. Hadir, Bu. Aula Rizal. Hadir, Bu. Pratama Putra. Pratama Putra. Pratama Putra. Kenapa malah ngechatnya ke WhatsApp? Di sini kan juga nggak ada chat. Siapa yang chat? Risa. Oh, Mbak Risa mikrofonnya mati, Po. Oke, saya ulangi. Pratama Putra. Pratama Putra. Udah absen, Bu, di WA, Bu. Kok absennya di WA? Di sini kan udah ada chat. Dia masuk nggak? Laptopnya mati mungkin. Tadi ada kok, Bu. Tadi ada. Ngechatnya di sini aja, Mas. Jangan ke WA. Karena WA saya tidak buka WA.
Nggak bisa open mic. Ya, Anda ini aja, Mas. Chatnya di chat sini aja. Iya, Risa. Mbak Risa sudah saya ini, Mbak. Mikrofonnya kenapa? Oh, tidak muncul suaranya. Berarti minta yang baru ya, Mbak? Kuota saya unlimitednya sudah batas pemakaian, jadi nggak muncul apa-apa Bu di layar Gmeet. Oke. Rahma Dwi Yuniar. Hadir, Bu. Arvin Paundra Ardana. Hadir, Bu. Oke. Cuma bisa dengar suara saya ya. Ini andaikan saja lagi mendengarkan penyiar radio ya. Mas Pratama. Mas Arvin hadir? Hadir, Bu Arvin, Bu. Oke, lengkap ya hari ini ya. Terima kasih atas keterlambatannya, kehadirannya dan tepat waktunya ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin bertanya tentang materi kemarin? Sudah cukup paham? Oh, saya minta tolong di-on-kan kameranya. Silakan dihidupkan kameranya, biar saya melihat wajah-wajah Anda yang ganteng dan cantik ya. Tuh kan, ganteng-ganteng dan cantik-cantik kan? Hey, ada yang ingin bertanya mengenai materi kemarin? Apakah sudah jelas semua? Semua merasa sudah jelas? Bu, saya ingin bertanya. Silahkan Mbak Risna, apa yang ingin ditanyakan? Itu yang kemarin kan rumus untuk mencari definisi itu ya, Bu? Turunan. Iya, Bu. Lah Ya. itu apa ya? Rumus itu bisa digunakan untuk yang aljabarnya itu per-peran nggak, Bu? Bisa Mbak, pakai yang upper V. Itu contohnya ada di pembuktian saat teorema keberapa? Teorema ke-8. Pembuktiannya kan pakai definisi. Setiap pembuktian pasti pakai definisi. Nah, itu contohnya ada di dalam pembuktiannya itu, Mbak. Oh ya, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi? Kalau ada soal turunan itu mengerjakannya harus pakai cara seperti itu, Bu, atau langsung yang tanpa pembuktian? Oke, seperti yang saya bilang kemarin bahwa kalau di soal itu disebutkan pakai definisi, Anda harus menggunakan definisi. Saat di soal itu tidak disebutkan Anda memakai apa, bebas Anda memakai apa. Begitu? Iya. Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Permisi Bu, izin bertanya. Ya, silahkan Mbak Nurul. Untuk turunan dan diferensiasi itu rumusnya sama nggak sih Bu? Sama Mbak, jadi kayak gini. Oh, nanti saya terangkan perbedaan antara turunan dan diferensiasi. Padahal sebenarnya kalau kita ngomong turunan, biasa kita ganti dengan kata diferensiasi. Sebenarnya itu antara turunan dan diferensiasi itu sebenarnya artinya agak berbeda sedikit. Tapi seringkali kata turunan diganti dengan kata diferensiasi atau sebaliknya. Nanti saya terangkan. Oke? Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak? Cukup? Kemarin saya kasih tugas apa ya? Tidak ada tugas apa-apa? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Itu bukan di kelas ini ya. Oke, mohon maaf ya. Oke. Sampai mana kita kemarin? Sampai definisi. Nah, sekarang Anda sudah menerima presentasi atau PPT dari saya? Sudah di-download? Sudah dibaca? Bahkan belum di-download? Sudah, Bu, sedikit. Sudah. Bu. Sudah dibaca? Belum selesai Bu bacanya. Belum selesai bacanya ya. Bacanya baru setelah ini ya. Oke. Wah, hilang. Ini dia. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Bisa Anda melihat presentasi saya? Terlihat? Terlalu Terlihat, kecil Bu. atau tidak? Lihat, Bu.
Terlihat, Terlalu Bu. kecil tidak? Bisa, Bu. Iya. Terlihat. Tidak, oke. Tidak, Bu. Bisa Anda Pas. baca ya. Oke, untuk teorema pertama, saya minta Mas Rijal, silahkan dibaca, Mas. Rumus turunan fungsi aljabar. Teori pertama, aturan fungsi konstanta. Jika fx sama dengan k adalah suatu konstanta untuk sembarang x, f turunan x sama dengan 0, bukti fx sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h sama dengan limit h mendekati 0, k min k per h sama dengan limit h mendekati 0 Oke, sama buktinya dengan 0. tidak usah Anda baca, teoremanya saja. Anda tadi sudah membaca teoremanya, sekarang coba Anda jelaskan pada saya. Maksudnya apa ya, Mas? Maksudnya gimana, Bu? Iya, maksud kata-kata itu gimana? Sepemahaman Anda. Anda paham nggak dengan kata-kata di atas? Oh, kata-kata yang Anda baca tadi. Kurang, Bu. Kurang. Dalam teorema 1 itu menyebutkan jika fx-nya sama dengan K-nya apa, Mas Rijal? Konstanta. Konstanta. Konstanta itu apa ya, Mas Rijal? Konstanta itu angka. Angka, betul sekali. Angkanya boleh negatif tidak? Boleh. Boleh. Boleh positif tidak? Boleh. Boleh. Bilangan bulat boleh enggak? Boleh, Bu. Boleh. Pecahan boleh enggak? Boleh. Boleh. 0? 0 boleh. 0 nggak usah. Kalau 0 biasanya dia tidak ditulis dalam persamaan. Ya, 0 itu tidak perlu Anda cari turunannya karena pasti sama dengan 0 ya. Itu melakukan hal yang percuma. Oke. Nah, jika fx adalah suatu fungsi berupa konstanta, maka turunannya itu pasti 0. Maksudnya, misalnya saya punya fungsi fx sama dengan setengah. Berarti turunannya apa ya, Mas Rijal? Turunannya 0. 0. Kalau saya punya fx sama dengan min 2/3, turunannya apa ya? 0. 0. Kalau saya punya fx sama dengan minus 10, maka turunannya 0 juga. 0 juga. Betul sekali. Jadi paham maksudnya teorema 1? Paham, Bu. Jadi ada angka, kalau Anda turunkan angka tanpa variabel, hanya angka saja, maka turunannya pasti 0. Atau kalau dalam persamaan itu pasti akan hilang. Dihilangkan saja, dihapuskan saja. Ya, paham ya? Oke, Paham, Bu. berikutnya teorema kedua, silahkan dibaca. Mas Pratama. Bisa on mic Mas Pratama? Oh, nggak kelihatan di layar. Oh ya sudah. Silahkan Mas Arifin. Sebentar. Oke, mohon maaf. Tadi Mas Arifin sudah dibaca? Hilang ya presentasinya. Teorema 2. Ini Mas Arifin udah ngomong belum ya? Jika fx sama dengan x, maka f turunan x sama dengan 1. Oke. Buktinya fx sama dengan limit h sama dengan 0. Nggak usah buktinya, Mas. Tidak usah buktinya, tinggal Anda maksudnya apa saja. Maksud dari kalimat tersebut apa ya?
Coba Anda jelaskan ke saya. Atau pakai contoh juga boleh. Mas Arifin masih bersama saya? Siap, Bu. Oh ya, tidak pingsan ya? Oh iya. Suaranya hilang, orangnya hilang, saya takutnya pingsan. Oke. Maksudnya apa ya, Mas? Jika fx adalah suatu fungsi yang atau dengan variabel berpangkat berapa, Mas? Pangkatnya berapa itu ya variabelnya ya? Bentar, Bu. Pangkat 1, Bu. Berpangkat? Ini yang bermasalah kuping saya atau mikrofonnya dari Mas Arifin ya? Mas Arifin udah ngomong belum ya? Yang lain juga dengar kresek-kresek kayak gitu? Atau dengar jelas suaranya Mas Arifin? Kresek-kresek, Bu. Oh, berarti sama ya? Kresek, Bukan, oke, bukan salah kuping saya berarti ya? Oke, kalau gitu di chat aja Mas kalau susah mikrofonnya. Berpangkat berapa itu variabelnya? Bu. Oke, yang lain. Variabelnya berpangkat berapa ya? Satu. Berpangkat Satu. Jika suatu fungsi berupa variabel berpangkat 1, maka turunannya adalah sama dengan koefisiennya. Kalau fx-nya sama dengan x, berarti koefisiennya 1, maka turunannya sama dengan 1. Contoh lain, misal saya punya fx sama dengan 3x, berarti f aksen x-nya berapa? 3. 3. 3, betul. Kalau saya punya fx sama dengan min setengah x, maka turunannya sama dengan berapa? Min setengah. Min setengah. Min setengah. Min setengah. Jadi saat fungsi tersebut berupa variabel berpangkat 1, maka turunannya itu sama dengan koefisiennya. X-nya hilang, tinggal angkanya saja. Paham? Paham ya? Oke, berikutnya. Nomor teorema 3. Silahkan Mas Sultoni. Mas Sultoni sudah cuci muka? Teorema 3. Jika fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan-bilangan bulat positif, maka fx sama dengan nx n pangkat min 1. Maksudnya apa, Mas? Ini lagu apa ya, Mas? Backsound-nya itu lagu apa? Oh, ini ada hajatan, Bu, di samping rumah, Bu. Hajatan. Oh. Jadi nggak terlalu jelas kalau Ibu nerangin, Bu. Oh, begitu. Anda punya headset? Rusak, Bu. Oh, rusak. Aduh, ya sudah ya. Diterima saja keadaan. Oke. Atau Anda pasangkan speaker yang lebih besar dari hajatannya itu biar suara saya lebih keras dari suara hajatannya. Ya. Oke. Nggak ada speaker, Bu. Oh, Oke, Bu. Speaker. Kok kasihan banget nggak ada speaker, nggak ada headset ya. Ya Allah. Oke. Oke, Mas. Maksudnya apa nih? Teorema 3. Apa ya maksud dari teorema 3 ya? Itu lagu apa sih? Teman-temannya pada goyang semua ya.
Tarik Coba sis. Goyang Ada jadi semongko ya. Tarik sis. Semongko. Teorema 3 menyebutkan jika fx-nya sama dengan variabel berpangkat n, maka turunannya itu sama dengan pangkat tersebut turun menjadi koefisien dikalikan dengan koefisiennya, kemudian pangkatnya berkurang 1. Contohnya, misalkan saya punya fx sama dengan x kuadrat, berarti x pangkat 2. Maka 2 itu turun ke bawah dikalikan dengan koefisiennya. Jadi 2. Terus pangkatnya kan 2 ya. 2 dikurangi 1. 1. Berarti turunan dari x kuadrat sama dengan 2x. Betul. Kemudian jika saya punya x pangkat min 3, turunannya apa ya Mas Sultoni? Turunannya apa? X pangkat minus 3. Itu kalau minus itu gimana, Bu? Sama aja dikurangi 1. Minus 3 dikurangi 1. Minus 3-nya turun ke bawah, jadi kali, berarti min 3 kali gitu ya. X pangkat min 3 dikurangi 1. Min 3 dikurangi 1 berapa Mas Sultoni? Bisa perhitungan negatif? Berapa? Jadinya kan min 3 dikali min 1. Jadi kan sama min 3. Bukan dikali, dikurangi. Oh. Jadinya min 2. Ya bukan dong. Min 3 dikurangi 1. Anda hutang 3, hutang lagi 1. Masa hutangnya berkurang? Anda hutang 3, kan minus 3 ya. Hutang lagi 1. Oh, minus 4. Minus 4. Jadi turunannya adalah minus 3 dikali X pangkat minus 4. Paham? Mas Bintang. Paham, Bu. Kayaknya paham banget nih. Paham nggak Mas? Mas Bintang. Kurang, Bu. Kurang paham. Coba Anda oret-oret Mas. Anda tulis. X kuadrat. Sudah ditulis? Udah, Bu. Sudah. Sekarang Anda turunkan X kuadrat itu. 2-nya pindah ke bawah di sebelah X, di depan X. Sudah? Sudah. Nah, terus dikali X pangkat. Tadi kan X-nya pangkat 2 ya? 2 kurangi 1. Oh, hasilnya ini apa? 2x 2 kali 2 x kali pangkat 1. Betul sekali. Kalau pangkat 1, pangkatnya tidak usah ditulis. Nah, pintar sekali Mas Iya. Bintang. Sekarang kalau misalkan Iya, Bu. pangkatnya negatif, saya punya fx sama dengan x pangkat minus 3. Berarti bagaimana turunannya Mas Bintang? Minus 3x minus 3 kali x pangkat Dikurangi. Minus 3 dikali 4 ya? Ih, pintar sekali. Minus 3 dikali X pangkat minus 4. 4. Iya. Paham Mas Bintang? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Nih. Satu kelas soleh semua ya. Kemudian kalau saya punya fx sama dengan x pangkat min setengah. Berarti turunannya apa ya? Mas Sultoni. Mas Sultoni masih bersama saya? Aduh, langsung pingsan enggak nih? Takut setelah ditanyain dia pingsan loh. Mas Sultoni.
Oh, langsung ke kondangan kali ya. Menghilang langsung kondangan ya. Oh, masih. Saya kira lagi kondangan, Mas. Oke, Mas. Berapa turunannya? Suaranya nggak jelas, Bu. Suaranya nggak jelas. Anda bisa lihat tulisan saya. Fx sama dengan X pangkat min setengah. Turunannya apa? Gimana caranya? Pangkatnya dia turun ke bawah. Jadi berapa? Pangkatnya Anda turunkan ke bawah. Jadi berapa? Minus? Tidak usah, diturunkan saja. Anda tidak usah rubah bentuknya. Min? Min setengah Min X setengah. Min setengah dikali X X pangkat min 3/2. Min setengah dikurangi 1 sama dengan min setengah X pangkat Min setengah X pangkat min 3/2. Oke, betul. Seperti itu ya. Kalau mau dijadikan bentuk plus, berarti Anda turunkan ke bawah. 1/2 kali X pangkat 3/2. Pangkat negatif pindah ke bawah jadi positif. Begitu juga sebaliknya. Pangkat negatif yang ada di penyebut, biar positif Anda naikkan ke atas, ke pembilang. Nanti jadi pangkatnya positif. Ya. Jadi pangkat negatif di atas turunkan ke bawah jadi positif. Begitu juga kalau pangkat negatif di bawah Anda naikkan ke atas jadi positif. Paham ya? Bisa lanjut atau masih mau contoh soal lagi yang seperti ini? Bisa lanjut? Ada yang belum paham? Kasih contoh lagi, Bu. Kasih contoh lagi. Yang minus-minus. Oke. Contoh Yang soal lagi, Bu. minus-minus. Contoh soal lagi. Oke. Saya punya fx sama dengan min 3 kali x pangkat min 2. Berarti turunannya apa? Min 6x 6X pangkat 6X pangkat min 3. Oke. 6x pangkat min 3. Oke, minus 2-nya saya turunkan dulu jadi kali ya. Gini ya. Kali minus 3, X-nya pangkatnya berkurang 1. Nah, gini ya. Minus 3 kali minus 6, minus 2. 6. Jadi 6. X pangkat, utang 2, utang lagi 1. Minus Min 3. Paham? Ada yang Itu bingung? biar kalau pangkatnya biar nggak min, dirubah gimana? Oh iya, betul. Kalau biar nggak min, Anda turunkan ke bawah. X pangkat 3. Pangkat negatif di atas, turunkan ke bawah aja biar positif. Begitu juga sebaliknya. Pangkat negatif di bawah, naikin aja ke atas. Biar positif. Bisa dipahami? Masih mau contoh soal lagi? Atau ini cukup? Cukup? Oke. Berikutnya. Ini contoh soalnya ya. Teorema keempat, silahkan Mbak Rohma. Tolong dibacakan. Teorema keempat. Jika suatu konstanta dan f suatu fungsi yang terdefinisialkan, maka kf turunan x sama dengan k kali f turunan fx. Bukti. Misalkan Nggak usah fx buktinya, Mbak. adalah Ya, buktinya nggak usah. Maksudnya apa, Mbak? Ya, maksud dari teoremanya apa ya?
Konstantanya dikalikan Konstantanya sama dikalikan dengan turunan fx. betul sekali. Jika Anda punya suatu fungsi, di mana fungsi itu adalah perkalian dari konstanta dan fungsi, maka turunannya adalah konstanta tersebut dikalikan dengan turunan dari fungsi tadi. Itu ya. Contoh soalnya, jika saya punya fx sama dengan 5x kuadrat, maka turunannya adalah 5 dikali turunan dari x kuadrat. Turunan dari x kuadrat adalah 2x sama dengan 10x. Seperti itu. Atau Anda juga bisa pangkatnya dikali ke depan, berarti 2 kali 5, x pangkat 1. Itu pun boleh. Sama saja. Ya? Oke? Bisa dipahami? Ya, Bu. Oke. Bisa. Lanjut. Silahkan Mas Oni. Untuk teorema 5 dan 6 sekaligus. Teorema 5. Aturan Mas, jumlah. Jika Mas f Oni, dan Mas g Oni. adalah fungsi-fungsi. Ya, sebentar Mas Oni. Ya, Bu. Mas Oni lagi mati lampu apa di situ? Lagi mati lampu di situ? Nah. Oh, oke. Nah, Enggak, Bu. lagi kelihatan. Ya, gantengnya kelihatan. Oke, silahkan lanjutin Mas Oni. Suka gelap-gelapan loh. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdefinisikan, maka f tambah g x sama dengan f turunan x tambah g turunan x. Oke, maksudnya apa Mas Oni? Bentar, Bu. Kurang paham, Bu. Kurang paham. Yang lain ada yang bisa memahami? Mas Stanley. X. Betul, diturunkan satu-satu dulu baru ditambah. Betul sekali Mas Stanley. Jika Anda punya punya fungsi yang merupakan penjumlahan dari dua fungsi, maka turunannya adalah masing-masing fungsi tadi diturunkan baru dijumlahkan. Begitu. Contohnya misal saya punya fx sama dengan x kuadrat tambah 3x. Itu cara menurunkannya, Anda cari dulu turunan dari x kuadrat, yaitu 2x ya, ditambah turunan dari 3x, yaitu 3. Jadi turunan dari x kuadrat plus 3x sama dengan 2x plus 3. Seperti itu. Begitu juga dengan pengurangan. Berlaku untuk pengurangan juga. Jadi kalau saya punya 3x kuadrat min x, Anda cari dulu turunan dari 3x kuadrat, yaitu 6x, kemudian dikurangi turunan dari x, itu 1. Jadi turunan dari fungsi fx ini adalah 6x minus 1. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa? Oke. Bisa lanjut? Oke, lanjut ya. Oke, silahkan. Teorema ke-7. Mas Firman. Kok cowok terus ya? Gantian lah. Mbak Indika. Sang ketua kelas. Silahkan Mbak Indika. Teorema ke-7. Aturan hasil kali. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensialkan, maka f kali g x sama dengan fx dikali g aksen x ditambah f aksen x dikali gx. Oke, kalau misalkan fungsinya itu dalam u kali v, berarti turunannya apa ya Mbak Indika? Turunannya yaitu u aksen v dikali u v aksen. Oke, sebentar Mbak. Oke. Oh, f aksen x-nya sama dengan u aksen kali v, aksen v ditambah u v aksen kali v aksen. Oke.
Contohnya ini Mbak, yang U yang mana? Yang U yang X plus 2. Boleh. U. Oke, ini U-nya sama dengan X plus 2. Berarti U aksennya apa? Aksennya berarti satu. Satu, betul sekali. X-nya jadi 1, 2-nya hilang. Ya, 2 itu Hilang. hanya angka. Berarti turunannya hilang. Kemudian F aksennya sama dengan V-nya sama dengan X minus 5 kuadrat. Berarti V aksennya, ini Anda jabarkan dulu Mbak, baru bisa diturunkan. X kuadrat min 10X min 25. X kuadrat min 10X plus apa min Mbak? Oh ya, plus 25. Plus 25. Oke, berarti turunannya apa Mbak? Turunannya berarti 2X. 2X tambah? Min. Oh, minus. Oke, mohon maaf. Min 10. Min 10. Oke, minus 10. Oke ya. Sekarang kita turunkan Fx-nya. Berarti apa? U aksen kali V ditambah U kali V aksen. U aksennya berapa, Mbak? 1. 1. V-nya berapa? X min 10X. X kuadrat min 10X Kuadrat plus 25. min 10X plus 25. Ditambah U-nya. Punya X plus 2. X plus 2. V aksennya? 2X min 10. Oke, ini kalikan dulu ya Mbak yang belakang ya. Ini jadi apa Mbak yang depan? X kuadrat min 10X. Kuadrat min 10X. Plus 25. Plus 25. Yang ini yang belakang? Tambah. 2X kuadrat. 2X kuadrat. Ya. Min 10X. Minus 10X. Plus 4X. Plus 4X. 20. Min 20. Oke, sederhanakan. Yang sejenis baru bisa dijumlah. Sejenis itu X-nya pangkatnya sama, baru bisa dijumlah. 3X kuadrat. 3X kuadrat berarti X kuadrat ditambah 2X kuadrat. 3X kuadrat. Min 20X. Minus 20X, masih ada X-nya lagi nggak? Tambah 4, Mbak. Oh iya. Min 24X. Kok 24? Minus 20 ditambah. Min 16X. Minus 16X. Terus? Yang tidak punya X sekarang. Plus 5. 25 dikurangi 20. Plus 5. Ini dia turunannya. Oke? Bisa dipahami yang lain? Cukup? Atau bisa lanjut? Atau kita tambah lagi latihannya? Bu, mau nanya, itu X min 5 kuadrat kok bisa jadi 2X min 10 itu gimana? Bu? Anda jabarkan kayak gini, Mas. Kalau kuadrat kan X minus 5 kali X minus 5. Ini kali ini kali ini. Terus ini kali ini kali ini. Oh. Ya. Iya, Bu. Terima Penjabaran. kasih. Anda latihan lagi ya. Latihan terus. Pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Gitu ya. Siap, Bu. Oke. Oke. Sip. Ada lagi yang ingin bertanya? Bisa dipahami? Bisa diikuti? Terlalu cepat atau tidak? Tidak? Bisa lanjut? Atau mau latihan lagi satu kali? Lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Oh, latihan atau mau lanjut? Latihan. Oke. Saya punya Fx sama dengan 2x plus 4 dikali 5x kuadrat plus 10x. Cari turunannya. Silahkan.
Oh, ini pangkat 3 aja lah. Oh, gitu. Satu menit ya. Sudah? Coba Mbak Sukma. Coba Mbak diperlihatkan hasilnya. Oke. Yang lain coba dipin punyanya Mbak Sukma biar kelihatan. Oh, jangan miring gitu Mbak, ngadepnya ke ini. Nah, seperti itu biar kepala saya juga nggak muter ya. Kurang fokus. Gimana caranya biar fokus? Oke, saya tidak bisa jelas melihat ininya Anda, Mbak. Anda diktekan ke saya aja. Oke, U-nya yang mana, Mbak? Mbak Sukma, U-nya yang mana? Ya, terima kasih Mbak Sukma. Saya tidak bisa jelas melihat tulisan Anda. Anda diktekan saya saja. Mbak Sukma bisa mendengar saya? Lupa belum dinyalain. Oh, lupa belum dinyalain. Oke. Ya, silakan Mbak. U-nya apa? U-nya 2x pangkat 3 plus 4. Oke, pinter. Terus U aksennya berapa? U aksennya 6x kuadrat. X kuadrat. Terus V-nya? V-nya 5x kuadrat plus 10x. Plus 10x. V aksennya? V aksennya 10x plus 10. Plus 10. Oke. Turunan fx-nya sekarang. U kali V tambah U kali V aksen. U aksennya berapa? U aksennya 6x kuadrat. 6x kuadrat dikali V-nya? Dikali V-nya 5x kuadrat plus 10x. Plus 10x tambah U-nya? Ditambah U-nya 2x pangkat 3 plus 4. 2x pangkat 3 plus 4 dikali 10x. V aksennya 10x plus 10. Plus 10. Oke, terus dijabarkan. Silahkan ini kali ini. Bentar, Bu. Oke. 6 kali 5, x pangkat 2 kali x pangkat 2. Bilangan berpangkat, kalau dikali bilangan berpangkat, ditambahkan pangkatnya. Oke, berapa? Jadinya 30x pangkat 4. X pangkat 4, pintar sekali. Ditambah 60x pangkat 3. 60x pangkat 3, pintar. Terus, lagi Mbak? Terus yang depan, yang itu
20x pangkat 4 20x pangkat 4, pintar. Terus ditambah 20x pangkat 3 x pangkat 3, betul sekali. Terus ditambah 40x 40x tambah ditambah 40. 40. Oke, sekarang sederhanakan. Jumlahkan yang pangkatnya sama. Mana sama mana? Yang 30x pangkat 4 sama 20x pangkat 4. Jadi berapa kalau dijumlah? 50x pangkat 4. 50x pangkat 4 ditambah x pangkat 3, ada temennya enggak? Ada ya? Ada, Bu. Oke. Yang 60x ditambah 60x pangkat 3 ditambah 20x pangkat 3. Jadinya 80x pangkat 3. X pangkat 3. Terus mana lagi? Ini sendirian ya? Ya. Tulis aja 40x ditambah yang tidak ada x-nya cuma 1 juga. Ya. Oke, seperti ini. Oke, baik teman-teman. Betul semua? Terima kasih Mbak Sukma. Betul sekali ya. Iya, Bu. Sama-sama. Yang lain? Betul juga? Ada yang tidak menemukan hasilnya? Kesulitan? Bisa? Betul semua? Bisa, Bu. Saya belum, Bu. Bisa. Belum. Siapa yang belum? Mas Oni. Kenapa Mas Oni belum? Ya, Bu. Ya. Kesulitan di mana, Mas? Belum selesai, Bu. Oh, belum selesai. Sudah sampai bagian mana? Yang tinggal kali-kali U aksen V tambah U kali V aksen. Kali V aksen. Sudah betul cara ininya. Memasukkan ke sininya sudah betul. Bentar. Yang bagian ini sudah betul. Ini, bagian ini sudah betul. Bagian ini Anda sudah betul belum? Kelihatan ya, Bu? Oke. Oh, Anda mau menunjukkan hasilnya. Oke, boleh. Fokus sampai sini, Bu. Nggak fokus. Saya kurang lihat. Tarik lagi ke atas apa ya? Ini gimana cara memfokuskannya? Belerang, Mas. Oke. Anda bilang aja, sudah sampai tahap mana, Mas? Memasukkan U-nya sudah betul. U aksen V-nya, yang U aksen V-nya 6x kuadrat. Ya. 6x kuadrat. Dikali, oke. Ya. Dikali. U aksennya. Ya, yang P-nya 5x kuadrat tambah 10x. Oke. Terus ditambah 2x pangkat 3. Oke. Pangkat 3 plus 4. Tambah 4, betul, dikali. Dikali 10x. 10x tambah 10. Tambah 10. Itu sudah betul. Anda tinggal mengalikannya saja. Sudah bisa? Sudah bisa mengalikannya? Ini tadi saya kasih contoh kan cara mengalikannya. Yang 6x kuadrat Anda kalikan dulu ke sini, terus kalikan dulu ke sini. Cara mengalikan 6x kuadrat kali 5x kuadrat. Angkanya Anda kalikan dulu, 30 ya. Terus pangkatnya Anda tambahkan. Jadi x pangkat 4. Itu kalau dikali. Oke? Bisa dipahami yang lain? Baik, Bu. Bisa, Bu. Mas Ani bisa? Oke. Mas Ani bisa melanjutkan sendiri? Bisa, Bu, nanti, Bu. Bisa? Yakin dilanjutkan? Ya, Salah, dilanjutkan nanti, ya. Oke, dilanjutkan ya. Ya. Terus latihan terus, Mas. Latihan terus kali-kali seperti itu. Oke. Bisa dilanjut atau masih mau lagi? Lanjut. Oke, berikutnya. Yang pembagian. Silahkan. Mbak Nurul Anissa. Teorema 8, aturan hasil bagi. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensialkan dengan gx sama dengan 0, maka f per g x sama dengan gx dikali f turunan x dikurangi fx dikali g turunan x dibagi g kuadrat x. Ya, ini di bahasanya absen ya. Ya, Bu. Aksen. Aksen. G aksen X. Oke. Sekarang kalau dalam bentuk U per V, Mbak, turunannya gimana, Mbak? U dikali V aksen. U aksen. U aksen dikali V dikurangi U dikali V aksen. U kali V aksen. Dibagi V kuadrat. V kuadrat. Oke?
Bisa dihafalin ya. Oke, contohnya. Contohnya mana? Ini dia. Dalam contoh ini Mbak, U-nya berapa? X plus 2. X plus 2. U aksennya jadi berapa? 1. 1. V-nya apa Mbak? X kuadrat plus 5. X kuadrat plus 5. V aksennya apa Mbak? 2X. 2X. Sekarang turunan dari Fx. Apa Mbak rumusnya? U aksen dikali V V min dikurangi U dikali V aksen U kali V aksen dibagi V kuadrat. V kuadrat, betul sekali. U aksennya berapa Mbak? 1. 1. Kemana nih? Oh ini dia. U aksen Oke, U aksen berapa? 1 ya? 1. Dikali V-nya adalah mana? X kuadrat plus 5. X kuadrat plus 5. Dikurangi U? X plus 2. Oke, X plus 2. Dikali Dikali V 2X. 2X. Oke, sekarang dibagi? X kuadrat plus 5. X kuadrat plus 5. Oke, sama dengan? X kuadrat plus 5. Oke, ini X kuadrat plus 5. Dikurangi. Oh, bukan. Gimana caranya, Mbak? Sebentar. Oke, harusnya ganti slide ya. Sudahlah. X kuadrat plus 5 dikurangi 2. Minus kali ini ya. 2X kuadrat. 2X kuadrat, terus minus kali ini. 4X. Minus 4X. Oke, Anda mau jabarkan yang bawah atau tidak? Wajib nggak sih, Bu? Enggak. Anda boleh biarkan seperti itu atau dijabarkan. Kayak gitu aja nggak apa-apa. Kayak gini aja. Toh ini kuadrat ya? Oke. Iya. Berarti X kuadrat plus 5 pangkat Kuadrat, 2. pangkat 2. Oke. Plus 5 pangkat 2. Oke. Yang atas bisa disederhanakan? Bisa. Jadi min X kuadrat. Min X kuadrat. Min 4X plus 5. 4X plus 5. Yang bawah? Dibagi X kuadrat plus 5 kuadrat. Oke, seperti ini ya teman-teman. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, bisa lanjut? Berarti itu jawabannya sampai situ aja ya? Sampai sini aja tidak apa-apa. Mau dijabarkan juga tidak apa-apa. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Kalau gitu kita lanjut. Ini yang tadi saya janjikan bahwa turunan dan diferensial itu sering kali dipakai bersamaan atau saling menggantikan, tetapi sebenarnya artinya berbeda. Pada waktu menuliskan dy per dx, ini sebenarnya adalah lambang dari turunan, sedangkan lambang dari diferensial adalah dy. Jadi misalkan saya punya fx sama dengan x pangkat 3 min 3x. Ini berarti fx atau sama dengan y ya. Y gini ya. Y-nya sama dengan x pangkat 3 min 3x, maka turunannya itu kan simbolnya bisa f aksen atau bisa juga pakai simbol ini, dy per dx. Ini simbol dari turunan. Turunannya adalah 3x kuadrat minus 3. Betul atau tidak? Salah atau betul? Betul. Ya benar, Bu. Betul, Bu. Betul ya? Nah, Betul, Bu. betul ya. Kalau saat turunannya seperti ini, kemudian dx-nya saya kalikan atau pindah ruas ke kanan, maka ini akan jadi dy sama dengan 3x kuadrat minus 3dx, maka ini disebut diferensial. Ini disebut turunan. Bisa dipahami? Bisa ya? Jadi turunan lambangnya adalah dy per dx. Saat dx-nya pindah ke kanan, maka ini akan menjadi lambang diferensial.
diferensial. Oke? Bisa dipahami? Cuma beda lambang doang. Ya. Oke? Ada yang bingung? Berarti itu untuk yang dx di diferensialnya tidak ada nilainya, Bu. Nilai apa ya, Mbak? Angka-angkanya. Angka ini, Mbak. Angkanya ini. Ini diferensialnya tuh ini. Ini turunan. Terus nilainya tuh ini. Ini adalah nilai dari turunan. Ini adalah nilai dari diferensial. Selalu ada dx di belakangnya. Seperti integral bukan sih, Bu? Iya, betul. Lah, ini adalah awal dari integral. Kalau mengintegralkan itu berawalnya dari diferensial. Ini tinggal kasih cacing, ini tinggal kasih cacing. Jadi integral. Gitu. Jadi integral itu asalnya dari diferensial. Nah, ini tinggal kasih cacing, ini tinggal kasih cacing. Gitu. Oke? Bisa dipahami? Bisa ya? Cuma beda lambang doang ya. Bisa? Oke, bisa lanjut. Nah, sekarang inti sebenarnya ini kuliah pada hari ini tuh yang ini. Kita akan belajar tentang aturan rantai. Aturan rantai itu adalah misalkan saya punya suatu fungsi yang bertingkat-tingkat atau berantai-rantai. Contohnya saya punya ini nih, Y sama dengan 3X plus 1 pangkat 10. 3X plus 1 pangkat 10 ini bisa saya misalkan sebagai U. Ini ya, berarti Y yang ini akan menjadi U pangkat 10. Benar atau tidak? 3X minus 1 ini saya ganti menjadi U. Jadi Y-nya sama dengan U pangkat 10. Bisa dipahami? Oke. Saat saya ingin mencari turunan dari Y, berarti DY per DX, gini ya, sebenarnya adalah kita bisa menghitung turunan DY terhadap U dulu, karena Y ini adalah variabelnya U, DU, dikali U variabelnya X, DU per DX. Kalau ini dicoret akan menjadi DY per DX. Ya. Sekarang kita kerjakan. DY per DU, berarti Y diturunkan terhadap U. Ini akan menjadi apa? 10 U pangkat 9. Betul atau tidak? Iya. Betul ya? Betul. Y-nya diturunkan terhadap U. 10 pangkat U, 10 kali U pangkat 9. Sekarang dikali DU per DX. U-nya diturunkan terhadap X. Ini akan menjadi 3. Kalau disederhanakan, ini akan menjadi 30 U pangkat 9. Saat sudah sederhana, Anda balikan lagi U-nya menjadi 3X plus 1 pangkat 10. Paham seperti itu? Paham ya? Oke, contoh lainnya. Oke, saya punya Y, warnanya mau yang lain, hijau. Y, ini adalah suatu fungsi dari W. W pangkat minus 2, 2W. Sedangkan W-nya itu adalah fungsi dari R. Misalkan apa? 2R minus 1. Sedangkan R-nya adalah fungsi dari X. Berarti misalkan apa? 3X kuadrat. Maka turunan DY per DX-nya seperti ini ya. Ini urut dulu. DY per variabel dalam Y apa? DW. Gitu ya. Dikali turunan W, berarti DW dibagi variabel dalam W apa? R. DR. Oke. Terus selanjutnya turunan R, berarti DR, variabelnya apa dalam R? X. DX. DX. Ini kalau saya coret, akhirnya akan menjadi DY per DX. Gitu ya. Sekarang kita kerjakan satu per satu. DY per DW. Ini kita turunkan terhadap W. Berarti minus 4. Min 4. U
W pangkat min 3. 3 dikalikan DW diturunkan terhadap R, berarti 4R. 4R dikali DR diturunkan terhadap X. 6X. 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 Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Sekarang kita sederhanakan. Bisa, Bu. Minus 4 kali 4 kali 6. Bisa, Bu. Minus berapa? 96. Benar nggak? 96. Oke. 96. W-nya pangkat minus 3. Minus 3. Kemudian R-nya pangkat 1, X-nya pangkat 1. Oke. Semua sekarang kita ganti. W-nya jadi R. Ini apa? 2R kuadrat minus 1 pangkat minus 3 dikali R-nya kita ganti jadi 3X. 3X kuadrat kali X. Sekarang R yang di sini kita ganti jadi X. 2 kali 3X kuadrat pangkat 2 min 1. Pangkat min 3 kali 3X kuadrat kali X. Sekarang kita sederhanakan. Mana yang bisa dikali? Ini ya. Ini kali ini dulu. Berapa? Enam kali 3. Jadi min 288 X kuadrat. Oke, 288 X kuadrat. X kuadrat kali X pangkat 3. Oh iya, X pangkat 3. Dikali 2 kali ini dikuadratkan. Berarti 9 X pangkat 4. Minus 1 pangkat minus 3. Sama dengan min 288 X pangkat 3 dikali ini kali ini 18 pangkat 4 min 1 min 3. Ini boleh nggak dikaliin sama yang di dalam? Boleh tidak? Boleh atau tidak? Ini dikalikan ke dalam sini. Tidak. Tidak, karena? Tidak. Karena? Karena pangkatnya min 3. Iya, pangkatnya beda. Ada pangkatnya. Betul. Ini pangkatnya 3, di sini pangkatnya minus 3. Min 3. Iya, betul. Jadi kalau maupun dikali, ini Anda jabarkan dulu, taruh bawah dulu biar positif, kemudian Anda jabarkan, baru bisa dikali. Seperti itu ya. Atau Anda, silakan. Waalaikumsalam. Gimana, Mas?
Oke, baik. Mohon maaf ya. Bisa kita lanjutkan sampai mana tadi? Saya lupa. Sampai? Oh iya, kita akan menyederhanakan bentuk ini ya. Minus 288 X pangkat 3, karena ini pangkatnya negatif, kita taruh di bawah biar positif. 18 X pangkat 4 minus 1 pangkat 3. Seperti itu. Kepotong. Ya, nggak apa ya. Nah, seperti ini. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Ini hanya mengganti-ganti saja ya. Bisa, Bu. Ya, Bu. Iya, nanti lewat grup. Lewat grupnya ada. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Oke. Sudah? Bisa kita lanjut? Oke, itu adalah cara panjangnya. Sekarang kita coba cara cepatnya. Cara cepatnya. Oke, dimisalkan saya punya tadi yang soal tadi saja ya. Mana nih? 3X plus 1 pangkat 10. Berarti kenapa error? Y kebalik. Sama dengan 3X plus 1 pangkat 10. Gini ya. Nah, cara menurunkannya begini. 10-nya dulu dari pangkatnya dulu kita turunkan. Gini ya. Kemudian ini jangan dirubah apapun, pangkatnya dikurangi 1. Setelah itu dikali dengan turunan yang ada di dalam kurung. 3X. Yang bisa dikalikan ini sama ini kan ya, yang pangkatnya sama. 30X kali 3X plus 1 pangkat 9. Sama nggak kayak tadi? Coba lihat. Oh, salah ya. Ini salahnya kenapa? 3-nya nggak usah, X-nya nggak usah ditulis lagi, Bu. Oh iya ya. Sorry. Ini turunan dari yang di dalam kurung ini hanya 3. Ini ya. Oke. Bisa? Sekarang coba lagi. Y sama dengan 2X kuadrat plus 5 pangkat minus 6. Berarti turunannya adalah mulai dari pangkatnya dulu kita turunkan. Minus 6. Yang di dalam kurung biarkan saja seperti itu. Pangkatnya dikurangi 1. Minus Min 7. Dikali turunan dari yang di dalam kurung. Ini apa? 4X. Iya. 4X. 4X. Yang bisa dikalikan ini sama ini ya. Min 24X di sini kali 2X kuadrat plus 5 pangkat minus 7. Iya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, Bisa, Bu. berikutnya. Kita lanjut ya. Turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi itu adalah turunan sampai beberapa tingkat. Misalkan di sini saya punya Fx-nya adalah yang ini. Yes. Ini dikali aja langsung. Copy bisa nggak sih? Oh bisa. Oke, misalkan saya punya Fx-nya adalah seperti ini. Turunan tingkat tinggi itu misalkan turunan keempat dari Fx. Berarti caranya adalah Fx ini saya turunkan 1 kali dulu. F aksen X jadinya ya, ini jadi apa? 3X kuadrat. 3X kuadrat. Ditambah 6X. 6X minus Min 8. 8. Ini saya mau cari turunan keempat. Ini ya. Terus turunan pertama saya turunkan sekali lagi menjadi turunan kedua. Ini jadi 6X plus 6. Gitu. Kemudian turunan kedua saya turunkan sekali lagi menjadi turunan ketiga. 6. Kemudian turunan keempatnya, ini ya, ini akan menjadi 0. Cara menulisnya, saat turunan pertama sampai ketiga pakai aksen. Turunan pertama berarti aksennya 1, turunan kedua aksennya 2.
turunan ketiga aksennya 3. Tapi saat turunan keempat dan seterusnya tidak boleh lagi memakai aksen karena maksimalnya itu 3. Pakai tanda seperti ini, pangkat dikurungin 4. Paham ya? Bisa dipahami? Ini adalah turunan tingkat tinggi. Bisa, Bu, paham. Oke, bisa paham ya? Kalau begitu, sudah selesai. Di sini ada soal latihan. Anda kerjakan sebagai tugas individu. Dikumpulkan lewat email, seperti biasa tulis tangan, foto, disatukan lewat Word, kirim lewat email, waktunya seminggu. Itu tugas individu. Paham? Paham ya? Oke. Berikutnya, tugas kelompok, Anda bagi menjadi satu kelompok 2 orang. Ini karena 23 berarti satu kelompok ada yang 3 orang ya. Carilah aplikasi atau penerapan atau penggunaan turunan. Anda buat presentasinya besok pagi, besok Anda kuliah jam berapa? Pagi ya. Nah, besok pagi Anda presentasikan hasil tugas kelompok Anda dikirimkan sebelum kita kuliah. Berarti kalau kita kuliah jam 8, sebelum jam 8 Anda sudah mengirimkan lewat email juga. Bisa dipahami? Bisa diulangi lagi, Bu. Diulangi lagi. Tugas individu waktunya seminggu. Tugas kelompok. Tugas kelompok isinya 2 orang karena ada 23 berarti salah satu kelompok ada yang 3 orang. Carilah aplikasi atau turunan atau penggunaan turunan. Kemudian setiap penerapan atau aplikasi itu kasih satu contoh soal dan pembahasannya. Anda buat presentasinya, besok pagi Anda presentasikan. Hasil pekerjaan kelompok Anda harus dikumpulkan sebelum jam 8 pagi. Besok. Bisa dipahami? Oke, saya kasih contoh. Misalkan penggunaan turunan. Salah satunya adalah untuk mencari atau menghitung gradien suatu garis. Terus Anda describe-kan, jelaskan apa itu gradien. Terus bagaimana rumusnya yang menggunakan turunan itu. Kemudian Anda kasih contoh soal plus pembahasannya. Ya. Contoh yang saya kasih tidak boleh Anda pakai untuk jawaban dari tugas Anda. Ya. Jadi Anda tidak boleh pakai menghitung gradien untuk itu. Bisa dipahami? Ada yang ingin bertanya? Bisa dipahami? Carinya itu berapa soal atau gimana sih, Bu? Maksudnya? Setiap penerapan 1, minimal penerapannya ada 3. 3 penerapan. Ya, 3 penerapan, setiap penerapan 1 soal, 1 soal, 1 soal. Plus pembahasannya. Bisa dipahami? Ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup? Itu untuk yang soal latihan untuk tugas mandiri itu kan akar ya, Bu. Iya. Itu diubah jadi pangkat setengah. Iya, betul, pangkat pecahan. Betul sekali, Mbak. Kalau akar itu jadi pangkat setengah. Baik, Bu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini ada 3 soal. Oke ya. Sudah? Cukup? Kalau cukup, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Hari ini kelas 1A pintar-pintar semua ya. Semoga yang kita pelajari bisa bermanfaat. Oke, kalau ada salah-salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Saya lihat ya.